Segera download Quran Tadabbur, tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Asra, Sunter, Jakarta Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang diberi uzur dan kaitannya apa yang harus mereka lakukan ketika mereka tidak berpuasa, apakah dengan mengqadha ataukah dengan membayar fidyah ataukah gugur ataukah digabungkan keduanya antara qadha dan fidyah. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini biiznillah taala. Tolong diperhatikan. Orang-orang yang dapat uzur, ya, ahlul a'dzar, secara sederhana bisa kita bagi menjadi dua, ya. Yaitu pertama adalah orang-orang yang uzurnya bisa akan hilang. Yang kedua, orang-orang yang uzurnya tidak hilang. Orang-orang yang uzurnya akan hilang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah musafir, kemudian sakit, dan dalam hadis disebutkan tentang wanita haid. Musafir dan sakit Allah sebutkan dalam dua ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum" atau "Faman kana minkum maridan aw ala safarin" atau ayat yang kedua, "Waman kana maridan." Dua kali Allah sebut, ini yang kedua saja karena ada kaitannya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa yang sakit, ya, barang siapa yang sakit atau safar, ya, atau safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, dia berbuka maka diganti hari-hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah tidak menghendaki kesulitan. Wanita haid datang dalam hadis, ya. Datang dalam hadis. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha misalnya, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat. Kami wanita haid diperintahkan, ya, kunna nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salat. Wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Perhatikan tiga uzur ini semuanya adalah uzur yang hilang. Orang musafir suatu saat akan berhenti dari safarnya. Orang yang sakit suatu saat akan berhenti dari sakitnya, sembuh. Wanita haid suatu saat akan hilang haidnya. Kemudian dikiaskan kepada wanita haid adalah wanita nifas. Karena hukumnya sama dengan wanita haid. Ini semua adalah uzur yang akan hilang. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang uzurnya akan hilang? Maka dibayar dengan qadha, ya. Hutang dibayar dengan qadha. Hutang puasa
dibayar atau dilunasi dengan qadha. Itu puasa di hari yang lain. Puasa di hari yang lain. Taib. Tentunya yang dimaksud dengan musafir itu benar-benar musafir. Kita bahas dulu masalah orang yang sakit. Bagaimana orang yang sakit? Ya. Apakah semua sakit boleh dapat uzur? Ya. Macam-macam sakit. Sakit ada yang tidak tidak berpengaruh dalam puasa. Dalam puasa. Contoh para ulama mengatakan pusing sedikit, ya, misalnya pilek sedikit, ya, secara umum tidak ada pengaruh. Ya, apalagi cuma penyakit jerawat, itu jelas tidak ada pengaruhnya, ya. Maka tidak pengaruh dalam puasa seperti apa? Sedikit pusing. Misalnya sedikit pilek, ya. Apalagi panu dan jerawat, ya. Dan jerawat misalnya. Maka ini tetap wajib puasa, tidak ada uzur. Ini tetap wajib puasa. Terus model yang kedua, ya, yang puasa mempengaruhi sakitnya. Puasa mempengaruhi sakitnya. Bagaimana pengaruh sakitnya? Bisa jadi, misalnya, menunda kesembuhan. Atau menambah parah. Menambah parah, maka ini uzur, ya. Ini yang beruzur, boleh tidak puasa. Jenis penyakit ketiga yang yang penyakitnya tidak sembuh, penyakitnya parah dan tidak bisa sembuh. Menurut medis tentunya penyakitnya parah tidak bisa sembuh menurut medis. Kalau Allah menyembuhkan mudah saja. Tapi ini kita bicara menurut medis. Nanti ini akan kita bahas, ya, secara khusus. Tapi yang dimaksud dengan sakit di sini adalah yang ini, ya, yang puasa mempengaruhi sakitnya. Adapun ini tidak, jadi bukan sakit secara mutlak. Kenapa bukan sakit secara mutlak? Karena setelah itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, Allah tidak memiliki kesulitan. Jadi sakit yang memang membawa kesulitan. Seorang ketika berpuasa, maka dia merasa sulit. Bisa jadi sakitnya semakin parah, bisa jadi menunda kesembuhannya. Sakit itulah yang diizinkan untuk berbuka. Adapun kalau sakit sedikit tidak ada pengaruh, maka pendapat yang lebih kuat tetap wajib puasa. Ini sakit. Tapi yang berikutnya musafir. Perhatikan sini. Ya. Kita kasih nomor 1 aja. 2. Ya. Nomor 3, nomor 4. Musafir, kondisi musafir ada 3. Kondisi safar, kondisi musafir ada 3. Yang pertama, merasa berat puasa. Maka ini yang lebih afdal berbuka. Bahkan bisa jadi wajib. Dalam hadis kata Nabi SAW, laisa minal birra as-siyamu fi safar. Bukan merupakan kebajikan berpuasa ketika safar. Bukan merupakan kewajiban ketika berpuasa ketika safar. Kemudian yang kedua,
lebih mudah puasa, ringan ketika berpuasa, merasa ringan ketika puasa. Merasa ringan puasanya. Merasa ringan puasanya. Maka ini yang lebih afdal adalah tetap berpuasa. Boleh berbuka, tetap namanya musafir semuanya boleh berbuka. Ya. Tapi lebih afdal, ingat ya, kondisi musafir boleh berbuka secara mutlak. Cuma kita sedang bahas adalah mana yang lebih afdal, ya. Maka lebih afdal adalah tetap puasa. Karena 3 hal. Kenapa? Karena beban segera hilang, segera ditunaikan. Yang pertama. Yang kedua, lebih ringan karena bersama kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah di bulan suci, di bulan berkah. Di bulan berkah, ya. Beban segera ditunaikan kalau orang sudah puasa, selesai tugas. Yang kedua, lebih ringan. Kenapa? Karena berjamaah, ya, bersama-sama. Kaum muslimin semuanya puasa, dia ikut puasa juga rame-rame. Kalau temannya banyak, gampang. Yang ketiga di bulan berkah, bulan suci Ramadan. Kondisi yang ketiga, ya, sedang-sedang saja, tidak mudah, tidak ringan, dan juga tidak berat. Ini terserah saja, ya. Kemungkinan, ya, intinya boleh saja dia mau begini terserah. Tapi kalau dalam kondisi ringan, maka hendaknya dia segera. Kalau bisa seperti ini lebih baik. Kalau dia merasa tidak berat, dia boleh langsung menjalankan puasa lebih baik. Di zaman Nabi SAW, para sahabat bersafar, ketika bersafar mereka berpuasa sebagian dan sebagian tidak, ya. Tetapi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang puasa. Yang puasa tidak mengatakan kepada yang tidak berpuasa, kamu begini aja safar begini kok malah tidak puasa. Ini kan safar ringan, enggak ada yang mencela. Ya. Walam ya'ibas as-shaim 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Sebaliknya juga yang berbuka juga tidak mencela dengan mengatakan kamu nih safar kok malah repot-repotkan diri. Tidak, bebas saja yang penting. Tapi kalau dalam kondisi berat maka wajib untuk berbuka, ya. Demikian juga seperti dalam kondisi perlu untuk berbuka, maka lebih baik berbuka. Contoh ketika Nabi SAW berjalan bersama para sahabat ketika ingin menaklukkan kota Mekah. Maka Nabi sengaja berbuka. Mereka bersafar di bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan. Ketika terjadi Fatu Makkah, Rasulullah SAW kemudian dikatakan orang-orang sedang berpuasa. Ketika mendekati dalam perjalanan awal mereka berpuasa banyak. Karena dari Madinah ke Mekah butuh sekitar 8 hari, 9 hari. Maka di awal perjalanan mereka berpuasa. Tapi ketika menjelang sampai di kota Mekah, dari Madinah ke Mekah, maka Rasulullah SAW dikatakan orang-orang sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW pun minta dihadirkan susu dan beliau minum di tengah siang hari bulan Ramadan di hadapan para sahabat. Karena dalam kondisi kuat lebih mudah untuk bertempur. Dalam kondisi kuat lebih mudah untuk bertempur. Ya, sampai ketika ada disampaikan kepada Nabi, ada sebagian orang tetap berpuasa, Rasulullah mengatakan, ulaikal usat. Mereka bermaksiat. Karena memerlukan kekuatan untuk berperang itu lebih utama daripada berpuasa dalam kondisi perang, dalam kondisi lemah. Ini artinya ada suatu kondisi di mana bersafar tidak boleh berpuasa jika sangat berat. Jika sangat berat maka tidak boleh seorang memaksakan diri untuk berpuasa. Taib ini berkaitan dengan uzur yang akan hilang, model pertama. Sekarang kita masuk pada model kedua, ya. Yang kedua, orang-orang yang uzurnya tidak hilang. Dahulu pertama kali di antaranya orang tua. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua. Pertama kali mengenai orang tua ada dua. Ada orang tua yang
dia bisa berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Berat bagi dia berpuasa. Allah turunkan pertama kali, kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kemudian kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Wa an tasumu khairul lakum. Jadi pertama Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tua yang berat melakukan puasa hendaknya bayar fidyah. Awal pertama kali turun orang tua dua pilihan. Bagi yang kuat, kalau yang enggak kuat jelas dia bayar fidyah. Tapi bagi yang kuat, mungkin dia umur 60, 70 tapi dia kuat berpuasa. Dia kuat berpuasa. Maka ketika itu yang kuat berpuasa boleh puasa, boleh bayar fidyah. Saya ulangi, pertama kali turun ayat, saya tulis di sini lah, ya. Ketika turun ayat ini, orang tua yang kuat berpuasa diberi pilihan. Boleh tidak puasa tapi bayar fidyah, dan boleh berpuasa. Dan ini lebih baik. Antusumu khairul lakum, dan puasa lebih baik, dan ini lebih baik. Kemudian setelah itu turun firman Allah, Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang menghadiri bulan Ramadan maka harus puasa. Setelah itu ditakhsis, lalu dikhususkan. Dikhususkan. Orang tua yang mampu puasa tetap wajib puasa. Yang tidak mampu bayar fidyah. Ya, ini cerita tentang ayat ini ya. Orang tua, jadi orang tua yang tidak mampu. Sehingga berlaku sekarang yang orang tua yang tidak mampu maka bayar fidyah, ya, bayar fidyah. Orang tua yang tidak mampu puasa, yang tidak mau bayar fidyah, tidak bayar fidyah. Inilah kenapa? Karena uzurnya tidak mungkin hilang. Orang tua tidak mungkin mudah kembali. Tapi setelah itu dikiaskan kepada kondisi ini, kias adalah orang sakit yang sulit sembuh menurut medis. Tahunan. Orang sakit tahunan ya. Yang sulit sembuh menurut medis. Ini tadi yang kita sebutkan, penyakit parah dan tidak bisa sembuh menurut medis. Maka ini juga fidyah. Bayar fidyah. Kenapa? Karena uzurnya tidak bisa hilang ya. Sulit. Uzurnya tidak bisa hilang. Jika perhatikan sini, jika dokter mengatakan ini sakitnya sulit untuk hilang, dia harus menjalani penyakit kronis selama bertahun-tahun enggak tahu sembuh atau tidak, maka dia bayar fidyah setiap tahun. Ternyata qadarullah setelah 6 tahun sembuh. Apakah dia harus ganti dengan qada yang sebelumnya? Enggak perlu. Jadi ketika dokter mengatakan ini sakit sulit untuk sembuh karena
penyakit kronis dan bisa bertahun-tahun, maka dia berfidyah aja. Nanti suatu saat kalau dia sembuh, Allah menghendaki dia untuk sembuh, ya di luar dugaan, maka tidak perlu dia mengqadha yang terlalu. Yang fidyah sudah selesai. Ya tinggal yang setelah dia sembuh ya dia puasa seperti biasa ya, seperti biasa. Ya, ada khilaf tentang misalnya seorang yang senantiasa bersafar. Senantiasa bersafar, selalu naik pesawat, tidak pernah berhenti kerjaannya, ya. Sebagian ada yang bermudah-mudahan mengatakan dia juga berfidyah, tapi pendapat yang lebih kuat enggak, dia wajib berpuasa kalau dia mendapati liburan dia tidak lagi bersafar, dia boleh dia mengqadha ketika dia tidak sedang bersafar. Ya, sama seperti seorang bekerja di pekerjaan berat seperti kerja yang berhadapan dengan api yang panas, dia tidak kuat untuk puasa. Sementara kalau dia tinggalkan, dia tidak bisa menafkahi anak istrinya, ya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan orang seperti ini bayar fidyah. Karena tidak mungkin kita bilang kamu berhenti, dia tidak bisa, uzurnya tidak bisa hilang. Tapi banyak ulama yang tegas dan ini pendapat lebih kuat bahwasanya dia tetap harus berpuasa. Kalau dia tidak mampu, dia cari di hari yang lain ketika dia liburan misalnya, ya. Kalau ternyata sepanjang tahun dia tidak bisa liburan, maka hendaknya cari pekerjaan lain. Rezeki Allah luas, cari pekerjaan lain di mana dia bisa berpuasa. Ya, adapun dia berfidyah tidak. Ini pendapat lebih hati-hati, ya. Rezeki Allah luas, ya. Ada liburan dia bisa berpuasa, kalau enggak dia cari pekerjaan. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Taib. Inilah dua model. Yang pertama yang uzurnya bisa hilang, kedua yang uzurnya tidak bisa hilang. Nah, di sana ada model ketiga yaitu wanita hamil dan menyusui, ya. Wanita hamil dan atau menyusui. Wanita hamil dan menyusui, ya. Maka para ulama berselisih mau diikutkan ke sini, ya, khilaf para ulama, ya khilaf. Uzurnya mau diikutkan ke kelompok pertama yang bisa hilang maka dengan qadha, atau uzurnya dianggap sulit untuk dipenuhi atau sulit untuk hilang maka dibawakan kepada fidyah. Maka dari sini ada 3 pendapat tentang masalah ini, ya, tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Mudah-mudahan papan tulisnya cukup, ya. Yang pertama, qadha secara mutlak. Qadha, ya. Secara mutlak. Harus qadha. Yang kedua, boleh fidyah secara mutlak. Yang ketiga, diperinci. Bagaimana diperinci? Jika dia buka, dia tidak puasa. Jika tidak puasa karena takut, pada dirinya maka qadha. Jika takut, khawatir pada janinnya saja, maka ini qadha plus fidyah dan fidyah. Ini pendapat mazhab Syafi'i, kalau tidak salah riwayat dari mazhab Hambali. Baik, perhatikan, inilah wanita hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Pertama, qadha secara mutlak, pokoknya hamil menyusui. Dan ini sangat kuat dalil ini, ya, karena kalau ditinjau dari sisi uzurnya, wanita hamil memiliki uzur yang akan hilang, dia tidak akan hamil selamanya. Demikian juga dia menyusui, ya. Dia menyusui, ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, sebagian ulama berpendapat wanita hamil menyusui kalau dia mampu untuk puasa, dia tidak khawatir terhadap dirinya, tidak khawatir terhadap anak janinnya, dokter mengatakan sehat, ini anak kita sudah kasih vitamin, insya Allah sehat, kamu juga sehat, kamu boleh berpuasa, maka dia hendaknya berpuasa. Tapi ini jarang, biasanya orang enggak kuat, ya. Kalau dia mampu, dia tidak khawatir kepada dirinya, tidak khawatir pada janinnya, maka dia silakan berpuasa. Tapi jika dia khawatir kepada dirinya, dia muntah-muntah, lemah, capek, menyusui anak, ya. Atau dia sehat tapi dia khawatir anaknya, janinnya, dan ini syariat memperhatikan tentang kemaslahatan janin. Nanti kalau dia tidak puasa,
kalau dia berpuasa khawatir anaknya janinnya kurang asupan gizi, maka hendaknya dia berbuka. Jangan maksakan diri. Jangan sampai dia menzalimi janin yang ada dalam perutnya. Ya. Baik. Maka 3 pendapat. Pendapat pertama qadha secara mutlak, dan ini pendapat yang sangat kuat karena uzurnya sama-sama hilang. Hamil tidak selamanya hamil, menyusui tidak selama menyusui. Maka dia bawa kepada uzur yang akan hilang, ya. Pendapat yang kedua ini saya kurang cocok karena di antaranya ada penggabungan qadha dan fidyah. Ya, ini dua langsung pada satu buka, cuma satu orang batal satu, dibayarnya 2 sekali. Ini secara dalil kurang kuat, secara logika juga kurang kuat. Namun ini pendapat sebagian ulama. Allah alam bisawab, masing-masing punya ijtihad tersendiri. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling ringan, boleh fidyah secara mutlak. Mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang tua yang sulit. Orang tua yang sulit untuk berpuasa. Ya, mereka kalau maksa bisa, sama orang tua. Kalau dia mau paksa puasa bisa, ya, tapi berat. Ada yang orang tua yang biasa, tapi ada orang tua yang dia kalau puasa dia terseok-seok setengah mati, meskipun selesai dia bisa puasa, ya, maka berat bagi dia. Maka apalagi ada qiraah wa alal ladzina yutawwiqunahu, dan bagi orang yang merasa berat melakukan puasa tersebut. Sehingga mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui dikiaskan kepada orang tua yang sangat sulit berpuasa, karena wanita hamil menyusui bisa saja berpuasa namun berat. Sehingga dikiaskan. Yang kedua, dalil yang kedua adalah karena ada fatwa dari Ibnu Umar dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup untuk fidyah, ya. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wada'a anil musafir as-salat wa ani al-hamil wal murdi as-siyam. Perhatikan sini, di antara dalil yang saya tuliskan hadis ini yang menjadikan saya memilih pendapat ini. Rasulullah SAW bersabda, saya Indonesia saja, sesungguhnya innallaha mengangkat wada'a anil musafir syatra salat, mengangkat setengah salat dari musafir, dan mengangkat puasa dari wanita hamil dan menyusui. Di sini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah wada'a anil musafir syatra salat. Sungguhnya Allah mengangkat setengah salat. Setengah salat maksudnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Orang musafir kan 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ketika dia selesai dari safar, apakah dia harus mengqadha yang sudah diangkat tersebut? Jawabannya tidak. Saya ulangi, orang musafir kan harusnya salat 4 rakaat ketika dia di mukim. Ketika dia bersafar, berarti kan salatnya menjadi 2 rakaat. Setengahnya diangkat oleh Allah. Ketika diangkat ini, tidak diqadha lagi setelah dia mukim. Nah, selanjutnya Nabi berkata, dan wa anil hamil wal murdi as-siyam, dan Allah mengangkat puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Berarti tidak perlu diqadha lagi. Kalau ternyata diqadha lagi berarti Allah tidak mengangkat. Allah hanya menggantung. Allah menggantung, ini mengangkat wada, berarti angkat, hilang, sudah tidak perlu puasa lagi. Maka hanya dengan bayar fidyah. Maka dari situ saya lebih condong dengan pendapat ini. Ini pendapat fatwa dari sebagian sahabat. Nah, seringnya sekarang kalau saya ditanya, saya bilang bagi wanita hamil dan menyusui yang mampu untuk mengqadha, silakan dia mengqadha. Agar dia keluar daripada khilaf, dan ini lebih afdal, ya. Tetapi kalau dia ternyata berat, ya, dia merasa sulit, apalagi saya katakan suaminya produktif, ya. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui. Tahun kelima hamil lagi, tahun keenam menyusui. Tahun ketujuh hamil lagi, tahun ke-8 menyusui. 8 tahun hutangnya, kali 30 sudah berapa? 320 hari, berat. Ya. Untuk hampir setahun mau gantikannya. Oleh karenanya, saya lebih condong wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah. Kalau mereka bisa qadha, silakan. Kalau merasa berat, bayar fidyah. Ini kesimpulan yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki uzur. Setelah ini kita akan bahas hukum-hukum yang berkaitan tentang qadha
dan fidyah. Di antara pendapat yang juga menguatkan bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh berfidyah, sebagian ulama bahwasanya fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak dikenal ada yang menyelisihi dari sahabat yang lain. Yang kedua, benar-benar menyelisih kias ya. Menyelisih kias. Kiasnya jelas, kalau maksud saya kias sebenarnya analogi yang jelas bagi udzur yang bisa hilang. Udzur yang bisa hilang harusnya mengqadha ya. Sebagaimana sakit, sebagaimana musafir. Lantas hamil dan menyusui adalah udzur yang bisa hilang. Seharusnya dikiaskan kepada sakit dan musafir, yaitu berarti qadha. Tetapi ketika sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berfatwa dengan fidyah, menunjukkan mereka punya dalil yang ada mereka pahami menyelisih kias tersebut ya. Bisa jadi dalil tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi hadis yang kita isyaratkan. Ya, ini menguatkan bahwasanya justru ketika mereka menyelisih kias mereka berarti punya pegangan ya. Wallahu alam bisawab ya. Tapi kita lanjutkan tentang hukum-hukum berkaitan dengan qadha dan fidyah. Qadha fidyah. Nanti kita bolehlah kafarah tambahan. Kafarah ya, ada 3 hal. Baik, yang pertama adalah qadha. Kemudian fidyah. Kemudian kafarah. Baik, qadha qadha pertama tidak harus berurutan. Boleh dipisah-pisah. Boleh dipisah-pisah. Boleh dipisah-pisah. Qadha tidak harus berurutan, boleh dipisah-pisah. Ini yang pertama. Yang kedua, batas akhir. Kita ini biar mudah ya. Qadha yang pertama tidak harus berurutan. Boleh dipisah-pisah. Boleh dipisah-pisah. Kemudian yang kedua, batas akhirnya adalah hingga sebelum Ramadan berikutnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "In kana alayya as-siyam fala astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban li makani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah, aku punya hutang puasa dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, karena kedudukan Nabi. Artinya Aisyah perhatian kepada Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Siapa tahu Nabi ingin menggaulinya, maka dia tidak ingin berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Di bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Maka batas akhirnya sebelum Ramadan berikutnya. Baik. Ini kesepakatan ulama. Jika telat hingga Ramadan berikutnya, maka ada 2 pendapat khilaf. Yang pertama adalah sama saja apakah telatnya karena uzur atau tidak, atau kita bagi 2 ya. Tetap bayar qadha, hanya qadha. Ini bisa kita bagi 2, jika telatnya karena uzur maka tidak dosa. Tetap aja qadha. Jika
telat tanpa uzur, maka dosa, harus istighfar. Ini pendapat pertama. Yang kedua, ya, jika telat maka qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Ini fatwa sebagian sahabat. Fatwa sebagian sahabat di antaranya fatwa Abu Hurairah. Kalau tidak salah ada lagi sahabat satunya, saya lupa siapa. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Ada 2 sahabat kalau tidak salah. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang dipilih adalah pendapat ini, bahwasanya jika seorang telat, ya, maka dia hanya qadha, meskipun dia telat sampai 2 Ramadan, 3 Ramadan berikutnya, dia hanya qadha. Hanya saja kalau dia telat karena uzur maka tidak ada masalah, tapi kalau dia telat karena uzur dia harus istighfar. Itu dosa. Itu dosa. Ini pendapat cukup kuat karena disebutkan ini fatwa dari sahabat dan tidak ada yang menyelisihinya, dan perkataan sahabat adalah hujjah jika tidak ada yang menyelisih. Tapi zahir ayat bahwasanya orang yang punya uzur atau zahir hadis menunjukkan dari orang punya uzur maka hanya mengqadha. Tidak ada fidyah, tidak ada fidyah. Ini berkaitan dengan qadha. Kemudian bagi orang yang meninggal dan punya hutang puasa, maka ada dua kondisi. Yang pertama, dia tidak sempat, tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Contoh sakit lalu tidak sembuh, akhirnya meninggal. Akhirnya wafat. Ya. Atau contoh ini satu, contoh musafir. Ya. Lalu ketika tiba di rumah ketabrak, tiba di rumah meninggal. Orang seperti ini tidak ada hutangnya. Ini tidak ada hutang puasanya. Perhatikan, tidak ada hutang puasanya. Kenapa tidak ada hutang puasanya? Karena dia tidak menemukan hari untuk bisa bayar puasa. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau bersafar kemudian dia tidak berpuasa, fa iddatun, maka dia qadha di hari-hari yang lain. Nah, hari-hari ini tidak didapatkan karena dia tidak pernah sembuh. Tahu-tahu dia meninggal. Hari-hari lain untuk dia bisa qadha dia tidak dapatkan. Dia tidak dapatkan. Maka seperti ini dia tidak punya hutang puasa. Karena dia dibolehkan memang tidak berpuasa, sakit atau musafir. Demikian musafir pulang, ternyata ketika pulang langsung meninggal, tidak ada hari dia dapatkan untuk bisa mengqadha. Maka orang seperti ini tidak ada hutang puasa, tidak perlu diqadha, sehingga tidak perlu diqadha. Kondisi yang kedua, dia punya kesempatan untuk mengqadha, tapi dia tidak mengqadha. Nah, inilah yang harus dibayar, ya. Maka ini ada dalam hal ini maka ada khilaf, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini, ada khilaf, ya. Ada yang tidak perlu diqadha, ya. Ada yang mengatakan harus diqadha, namun yang rajih, ya. Yang kuat, pendapat yang kuat, walinya, ahli warisnya
mengqadhakan. Mengqadhakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, maka hendaknya yang mempuasakannya adalah walinya. Ustaz, bagaimana kalau bukan ahli warisnya tapi temannya ingin mempuasakan dia, maka tidak jadi masalah, minta izin kepada ahli warisnya. Saya ingin puasakan teman saya. Maka ini boleh. Ini pendapat yang lebih kuat. Masalah hadis ini, man mata wa siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan dia punya utang puasa, maka yang mempuasakan ahli warisnya. Ada yang mengatakan khusus puasa nazar, tapi yang benar bahwasanya umum, ya. Seperti dalam hadis ada seorang mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kanat ala ummi siyam, afa aqdihi anha?" Ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa, apakah saya bayarkan? Kata Rasulullah SAW, iya, bayar. Bagaimana kalau ibu punya hutang? Kau bayar? Iya, kalau gitu hutang Allah lebih utama kau bayarkan. Jadi sebenarnya lebih mutlak. Jadi kalau kita punya orang tua meninggal ini punya hutang puasa, maka kita ahli warisnya silakan, anaknya kayak siapa kayak ahli warisnya. Kalau bukan ahli waris minta izin, ya. Tapi banyak orang yang bertanya posisinya begini, bukan kondisi kedua, kondisi pertama. Ustaz, ibu saya sakit di bulan Ramadan kemudian meninggal. Apakah saya bayar hutang? Enggak perlu, kan dia memang tidak wajib. Dia sakit, dia tidak kena kewajiban puasa dan dia tidak menemukan hari di mana dia bisa bayar, ya. Perhatikan, jadi banyak orang bertanya kondisinya kondisi pertama, bukan kondisi kedua, ya. Baik, ini berkaitan dengan qadha. Fidyah. Perhatikan, fidyah bisa dibayar dengan dua model. Pertama, bisa dibayar dengan dua model. Pertama dengan makanan pokok, bahan mentah. Bahan mentah ini ada khilaf. Ada yang mengatakan setengah sok, ada yang mengatakan 1 mud, 1/4 sok. 1 sok adalah ukuran beras zakat, itu 2,5 kg atau 3 kg. Berarti kalau kita fidyah setengah sok, satu hari setengah sok. Bahan mentah itu 1 hari sama dengan setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 1,25, 1/4 kg beras. Ya, 1,1/4 kg beras. Ya, ini pendapat ya. Taib. Bagaimana cara bayarnya? Cara bayarnya, misalnya kita punya utang 30 hari. Perhatikan kita punya hutang 30 hari. 30 kali 1,25 sama dengan berarti 37 kilo. Kalau 30 hari 37 kilogram 37 kilogram beras. Caranya bagaimana? Tinggal kita cari beberapa orang susah, misalnya keluarga susah, kita bagi 3 keluarga cukup, enggak apa. Kita bagi ini 10 kilo, ini 10 kilo, ini 10 kilo. Ya, tidak terserah, itu boleh. Enggak jadi masalah. Caranya demikian. Ya, cari keluarga yang miskin kita bagi. Yang kedua adalah dengan makanan siap dimakan. Satu hari 1 porsi. 1 hari dibayar 1 porsi. Terserah makan siang atau makan malam. Makan siang atau malam. Ya, jadi 1 porsi untuk 1 hari. 1 porsi untuk 1 hari. Taib. Yang kedua berkaitan dengan fidyah. Orang miskinnya boleh 1 orang diulang-ulang. Misalnya kita punya 1 orang, orangnya cuma 1 di kampung. 1 kampung semua miskin cuma 1 orang. Ya udah, tiap hari kita 1 bungkus. Makan pagi, makan siang 1 bungkus. Makan malam 1 bungkus sudah 2 hari. Besoknya lagi makan siang 1 bungkus sudah 4, gitu. Tidak mesti harus banyak karena Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi miskinnya terserah.
miskinnya terserah karena Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Nah, miskin sini umum, mutlak ya, bukan umum, mutlak. Mau miskin yang mana, mau berulang-ulang juga tidak jadi masalah. Dan bisa juga, misalnya, bisa juga kita ngumpulin 30 orang, suruh makan di rumah sekali makan. Selesai. Beli 30 bungkus, bagi 30 orang. Selesai. Jadi maksud saya, tidak disyaratkan harus 2 miskin, 3 miskin, terserah. Miskin berapa orang, yang penting 1 porsi 1 hari. Porsi makan siang atau porsi makan malam. Tapi berikutnya di antara aturan fidyah, fidyah tidak boleh dibayar kecuali setelah ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Yaitu tidak puasa, tidak puasa. Jadi, misalnya ada seorang tua, dia tidak puasa, maka dia sudah tidak puasa 5 hari. Maka kita baru boleh bayar fidyahnya 5 hari. Ya kalau gampang nanti saja bulan Syawal baru kita bayar. Oke. Tapi kalau kita mau bayar segera, enggak boleh bayar fidyah segera sebelum Ramadan, enggak boleh. Atau di awal Ramadan bayar baru 30 hari, enggak boleh. Jadi jika sudah ada sebabnya baru bayar fidyah. Sebabnya itu jika dia sudah batal. Jadi misalnya dia sudah batal 5 hari, kemudian pada hari ke-6 di pagi hari kita sudah boleh bayar buat 6 hari. Karena sudah subuh dan dia tidak puasa. Jadi harus ada sebabnya baru boleh dibayar fidyah. Ini hal-hal yang berkaitan dengan fidyah, mudah-mudahan dipahami. Ya. Baik, adapun kafarah, maka kafarah orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Ya, maka kafarahnya secara tertib, secara urutan. Pertama, bebaskan budak. Dan sekarang budak sudah tidak ada, yang pertama. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan ke 60 miskin. Perhatikan kalau yang pertama bebaskan budak sudah tidak ada, ini sudah tidak ada zaman sekarang, tidak tahu nanti ke depan. Puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh ada bolong. Siapa yang bolong, maka harus ulang lagi dari awal. Misalnya 60 hari, dia bolong hari ke-50, bolong tanpa ada uzur, maka hitung lagi dari awal dari 0, 1 lagi terus. Kapan dia bolong hari 40, hitung dari awal. Dia hanya boleh bolong kalau ada uzur. Uzur syar'i seperti dia safar atau dia sakit atau hari lebaran, maka itu tidak jadi masalah. Bolongan itu tidak dianggap, masih dianggap bersambung karena dia bolong ada uzur. Kemudian memberi makan kepada 60 miskin, ingat di sini harus 60 miskin. Kalau tadi kita boleh 1 orang miskin, 2 orang miskin bebas. Kalau fidyah, adapun kalau kafarah harus 60 miskin. Kemudian jika dia berjima sama istrinya di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia bayar fidyah 60 fakir miskin. Kemudian besoknya dia jima lagi, maka dia harus bayar lagi. Harus dia bayar lagi. Belum tobat-tobat rupanya. Baik, demikian saja. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini saja kajian kita. Insyaallah kita nanti kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.